Shalom, selamat berakhir pekan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu, kami mohon damai sejahtera, Kristus melengkapi hati kami, kami mohon pencerahan Roh Kudus untuk kami dapat memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Daniel 3, ayat 17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita, anak muda yang gagah berani. Saudara-saudara, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah. 28 Oktober, kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Itu juga menjadi alasan mengapa selama 1 minggu ini tema-tema renungan saya arahkan kepada anak-anak sampai kepada anak muda. Bahwa mereka memiliki peran yang sangat penting di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah bangsa dan negara. Dalam bacaan kita, dikisahkan 3 orang pemuda yang gagah berani, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka diperhadapkan dengan ancaman dari Raja Nebukadnezar. Raja menitahkan agar semua orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa sujud menyembah kepada patung yang didirikan raja itu. Barang siapa yang tidak mengindahkan titah raja, maka akan mendapatkan hukuman dengan cara dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau mengindahkan titah raja. Mereka menolak menyembah kepada patung emas Nebukadnezar. Dan akhirnya raja menjadi marah dan sangat geram kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan memerintahkan supaya mereka dibuang ke perapian yang menyala-nyala, yang panasnya 7 kali lebih panas dari yang biasa. Daniel 3 ayat 19. Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi masalah yang besar. Sesungguhnya ini adalah sebuah peperangan rohani atau pertarungan iman. Bagaimana sikap mereka menghadapi peperangan itu? Ternyata kita lihat mereka tetap teguh dalam iman. Mereka memiliki keberanian iman. Dalam situasi yang sangat mencekam dan ancaman kematian, Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak perintah raja karena raja menjadikan dirinya menjadi sama dengan Tuhan. Inilah yang mereka tentang. Dan mereka memilih taat kepada Allah yang sejati tanpa syarat. Mereka berkata dengan tegas, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, sekalipun tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sekalipun konsekuensinya berat, mereka memilih untuk tetap beriman kepada Allah. Mereka memilih untuk taat tanpa syarat, mengingat kasih Allah juga tanpa syarat sudah dinyatakan dalam hidup mereka. Mereka sudah alami kasih Allah sejak awal mereka berada dalam pembuangan di Babel. Mereka sudah merasakan bagaimana kasih pemeliharaan Tuhan. Tuhan begitu setia menjaga dan melindungi mereka. Mereka yakin bahwa Allah yang mereka sembah mampu menyelamatkan mereka. Allah tidak hanya mampu, tetapi mereka yakin Allah juga mau dan akan menolong mereka. Di sini terlihat ada level ataupun tingkatan iman. Pertama, mereka memiliki pengetahuan dan keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang menyamainya. Hukum Taurat mengajarkan bahwa tidak ada Allah lain dan tidak boleh membuat patung dalam bentuk apapun untuk disembah. Mereka tahu firman Tuhan. Kedua, bukan hanya percaya bahwa Allah ada dan Maha Kuasa, tetapi Ia sanggup memberikan kelepasan. Itu yang mereka yakini. Mereka sudah mengalami sebelumnya ketika mereka menolak makan makanan raja. Dan yang ketiga, iman yang dilandaskan pada kedaulatan Allah. Mereka sungguh-sungguh mempertaruhkan hidupnya kepada kedaulatan Allah. Ini merupakan level yang paling tinggi.
sekalipun atau seandainya pun Allah tidak menolong, kami tetap tidak akan menyembah patung. Iman yang sejati memberikan ruang bagi Allah untuk menyatakan kedaulatannya. Luar biasa. Kita membutuhkan iman yang teguh dan sikap yang gagah berani. Dan akibatnya, mereka mendapatkan pertolongan dan kelepasan dari Tuhan. Dan pada akhirnya, raja dan semua rakyat mengakui kebesaran dan kekuasaan Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Luar biasa. Terpujilah Tuhan. Maka mari menjadi generasi muda atau menjadi anak-anak Tuhan yang gagah berani. Gagah berani karena memang kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kebaikan, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam keadilan. Maka itulah yang mendorong kita untuk juga bertindak dengan iman. Sekali lagi, iman yang sejati memberi ruang bagi Allah untuk menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasa-Nya, menyatakan kedaulatannya. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dapat menerima firman-Mu. Dan setelah itu kami dapat menerapkan, melakukan dalam hidup kami. Karena kami tahu firman-Mu itu adalah firman yang hidup, yang berkuasa, yang terus boleh memampukan kami, menguatkan iman kami dalam menjalani segala tantangan, sehingga kami tetap kuat. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.